Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rosi Zahrani. Sebelum dilanjutkan video, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke, minggu lalu aku membahas tentang review buku ini ya. Sekarang aku ingin membahas laporan hasil wawancara aku kemarin. Stay tune. Baik, saya wawancara di SDN Kalijaya 06. Nama guru Saparudin SPDI. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Beliau mengajar dari kelas 1 hingga kelas 6. Pengalaman beliau di SDN Kalijaya 06 ini belum ada karena beliau mutasi kurang lebih 1 tahun. Alamat Desa Kalijaya, Kapung Gardu Sawah, Cikarang. Tanggal 20 Juli 2023 jam 11 waktu Indonesia Barat. Saya menggunakan metode penelitian ini dengan wawancara dan observasi. Transkrip hasil wawancara guru. 1. Bagaimana perencanaan atau implementasi mata pelajaran di sekolah? Karena kurikulumnya dalam pengertian sifat berulang. Berulang dalam artian materinya setiap tahun masih sama. Apalagi ada program kurikulum merdeka, mungkin itu masih tahap penyampaian ke murid. Tahun-tahun ini baru diituin seperti itu. Kalau kemarin-kemarin atau sekarang masih pakai kurteles. Jadi, beliau masih menggunakan sistem yang sama. Belum ada perubahan. Mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya beliau ada sedikit perubahan. 2. Kurikulum apa yang digunakan pada Bapak mengajar? Kurikulum 13. Apakah siswa merasa kesulitan dalam memahami bahan ajar pelajaran PAI selama pembelajaran? PAI itu kebanyakan sistem ceramah. Dalam artian sistem penyampaian baru sistem praktik. Mungkin ada sistem penyampaian praga dan sebagainya, tapi kebanyakan saya ini memakai sistem ceramah. Oke, jadi beliau ini masih menggunakan sistem ceramah, tapi beliau juga menggunakan praktik supaya murid-muridnya itu lebih mudah memahaminya dan lebih paham apa materinya. Apakah materi PAI termasuk yang sulit dipahami oleh siswa? Alhamdulillah tidak ada. 5. Apa penyebab kesulitan yang dipahami siswa dalam memahami PAI? Yaitu BTQ, baca tulis Al-Quran, dan dalam hal menulis. Jadi siswa ini belum memahami Al-Quran karena pembaca belum begitu lancar dan menulisnya juga belum begitu lancar. Jadi mereka masih tahap belajar dalam perlahan-lahan. 6. Metode ajar dengan cara apa? Apakah setiap pertemuan sama? Ceramah, pemberitahuan, dan penyampaian materi kepada murid. Setiap pertemuan sama dengan metode tersebut. 7. Buku ajar yang digunakan pada Bapak mengajar. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
Kurikulum 13. 8. Ada tidak sumber lain bahan ajar? Mengapa memakai sumber itu? Tidak ada, karena buku ini memudahkan siswa dalam belajar dan buku ini sudah disediakan di sekolah. 9. Ada koreksi tidak dengan bahan ajar tersebut? Kalau ada, kira-kira tentang apa? Ada. Itu tentang penulisan bahasa Arab dan arti terjemah di buku dengan Al-Quran itu kadang suka berbeda. Jadi kadang tidak sesuai. 10. Adakah kekurangan terkait bahan ajar? Ada. 11. Apa kekurangan bahan ajar? Tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan dasar-dasarnya saja. Jadi tidak secara rinci semuanya, hanya dijelaskan tentang pengertian, tujuan, dan lain-lain seperti itu, tidak secara dalam. 12. Apa kelebihan bahan ajar? Siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Siswa mendapatkan pengetahuan sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. 13. Apa masukan terkait bahan ajar? Semua mata pelajaran dijelaskan dalam satu buku supaya murid-murid lebih maksimal belajarnya. 14. Siapakah yang menyusun bahan ajar? Bapak sendiri dengan pihak sekolah. Transkrip hasil wawancara murid. 1. Bagaimana Bapak Guru mengajar di kelas? Seru dan sangat jelas saat menerangkan materi. 2. Apakah ada kesulitan saat Bapak Guru mengajar? Tidak ada. 3. Apakah sudah paham dengan materi? Beri alasan. Belum, karena kita perlu diterangkan secara rinci dan praktik agar mudah paham. Tanggapan peneliti, sekolah ini sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa kekurangan fasilitas dan perlu memperbaikinya. Lingkungan sekolah dan warga dipisah agar siswa atau siswi belajar dengan tenang, nyaman. Profesi guru diperbanyak agar sistem waktu mengajar tidak padat dengan yang lain. Saran peneliti, pertama, pihak sekolah agar lebih memperhatikan kerjasama dengan pihak produsen instansi. 2. Lebih memperhatikan absensi kehadiran siswa supaya tidak ada yang alfa atau yang tidak ada keterangan. 3. Melengkapi alat-alat atau perlengkapan praktik yang ada di sekolah agar para siswa lebih siap dalam penguasaan alat secara praktis. Cukup sekian penjelasan hasil wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan, perbuatan maupun penjelasan saya yang kurang maksimal. Saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Oke.